Baik Romo, sekarang ada pertanyaan dari Pak Mulia. Bagaimana Hmm, menangani orang yang terluka batinnya, tapi yang bersangkutan tidak mau didoakan? Terima kasih Pak Mulia atas pertanyaannya. Dalam edisi yang lalu, saya menjelaskan bagaimana luka batin dan bagaimana proses menyembuhkan luka batin. Nah, memang dalam proses penyembuhan luka batin ini sangat mengandaikan orang yang bersangkutan itu pertama dia mau mengampuni, kedua dia mau, mengingat kembali masa lalu yang menyebabkan trauma supaya itu diganti dengan pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Tapi memang persoalannya seringkali ada, orang-orang tertentu yang kita lihat mengalami luka batin, tapi juga tidak mau dibantu. Nah, sekarang bagaimana upaya kita supaya kita sedikit banyak bisa mengupayakan proses penyembuhan luka batin pada orang-orang seperti ini? Satu hal yang perlu yang kita lakukan bagi orang ini adalah, ya kita mendoakan orang tersebut, tentu saja. Kita banyak berdoa untuk orang itu supaya pada akhirnya dia mau mengalami penyembuhan luka batin atau dengan satu cara Tuhan dapat menyembuhkan luka batinnya, yang pertama. Yang kedua, kita dapat memberikan kesadaran-kesadaran yang perlu, yang dapat kita lakukan untuk membuat dia mengerti apa itu luka batin, memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, untuk kemudian kita melakukan proses penyembuhan luka batin. Karena memang proses penyembuhan luka batin ini kita yang menyembuhkan, atau orang yang terluka yang menyembuhkan dirinya dengan melakukan imajinasi iman, mengeluarkan apa yang menyebabkan trauma dari dalam dirinya, kemudian mengalami kasih Allah, dan di sanalah terjadi proses penyembuhan luka batin. Nah, dalam hal ini bagi mereka yang tidak mau didoakan, ya kita perlu memberikan kesadaran, memberikan pengertian. Setiap orang itu punya luka batin, ada yang besar, ada yang kecil, dan kita juga bisa menunjukkan realitas-realitas luka batin yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu, kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita bisa menunjukkan realitas-realitas itu kepada orang yang bersangkutan. Ini kalau orang bersangkutan memang masih mau diajak berdialog mengenai luka batin. Ada juga orang-orang tertentu yang karena tahu bahwa dia mengalami luka batin dan sangat berat, tidak mau sama sekali berbicara tentang luka batin. Itu ada yang demikian. Nah, kita mengalami kesulitan dalam hal ini, berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Upaya untuk menyadari, memahami, dan juga mengakui bahwa orang itu terluka, ini proses yang sebetulnya dituntut supaya kita dapat membantu orang tersebut. Ya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam upaya kita mencoba untuk ini. Entah dengan memberikan misalkan buku yang berbicara soal luka batin atau, memberikan link-link tertentu yang berhubungan dengan luka batin, atau juga film-film yang berhubungan luka batin. Nah, di sini upaya memberikan pemahaman, kesadaran, dan juga pengakuan bahwa dirinya terluka itu memang tidak mudah, tapi ini yang perlu diupayakan untuk dapat membantu seorang yang mengalami, luka batin. Lalu yang ketiga, pada seorang anak atau pada anak kecil atau pada bayi, bayi kan nggak bisa melakukan imajinasi iman. Lalu apa yang perlu, dan yang dapat kita lakukan? Ini ada beberapa pengalaman menarik yang saya coba sampaikan kepada umat dan umat melakukannya. Saya meminta umat itu mendoakan anak itu pada saat tertidur, jadi tumpangkan tangan di dadanya. Kalau dia mengetahui luka, atau kalau si ibu ini atau orang tua mengetahui apa yang menyebabkan lukanya, maka kita menumpangkan tangan sambil,
menyalurkan kasih, kasih Allah dan kasih kita. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, dan saya mengasihimu, saya mencintaimu. Ungkapan dari dalam hati itu yang kemudian kita katakan kepada anak kita yang sedang tidur. Tidak perlu mengucapkan dengan banyak kalimat atau banyak kata, tapi ungkapan hati yang mencintai, ungkapan hati yang mengasihi, pada anak yang memang posisinya sedang tidur, tapi dari pengalaman yang saya, beri saran kepada banyak umat, itu mereka mengalami ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada anak mereka ketika mereka melakukan hal ini. Karena anak, tidak dapat atau belum dapat melakukan imajinasi iman umur 3 tahun atau 4 tahun, dan kita tahu dia pernah terluka ketika dia bayi atau ketika masa-masa tertentu dalam kandungan, dia pernah mengalami luka itu dalam dirinya, maka kita perlu mendoakan dia, menumpangkan tangan pada saat dia tidur. Ini salah satu yang dapat kita lakukan apabila anak itu, orang yang terluka batin itu adalah seorang anak. Itu yang dapat kita lakukan untuk membantu seorang yang memang tidak mau melakukan penyembuhan luka batin, ya dengan mendoakan dan memberikan kesadaran-kesadaran bahwa memang ada luka yang dapat terjadi bukan hanya pada fisik kita, tapi juga pada batin kita. Memang kita perlu hati-hati dalam hal ini. Kadang-kadang ada orang yang sangat sensitif, tidak mau mendengar. Saya pernah menghadapi kasus seperti ini. Eee, Berbicara soal luka batin atau kata luka batin disampaikan, ini membuat dia sangat sensitif dan menghentikan konseling. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau mengakui bahwa realitas itu ada dalam dirinya, menyangkal. Kita perlu banyak berdoa untuk orang seperti ini. Kalau dia mulai bisa diajak bicara, diajak berdialog, ya kita coba beri pemahaman bahwa setiap orang sesungguhnya punya luka batin dan kita perlu mengakui adanya luka itu dalam hidup kita. Demikian, para sahabat, jawaban yang bisa saya sampaikan.